Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Pujianto. Di video ini saya mau sharing tentang bagaimana cara membuat Google Profil Bisnis. Ini berdasarkan beberapa komentar di konten saya sebelumnya yang mengeluhkan untuk membuat Google Profil Bisnis sekarang ini menjadi lebih susah. Ada yang ditangguhkan, ada yang gagal verifikasi. Nah, mudah-mudahan di video ini saya bisa menjelaskan sedikit ya informasi terbaru tentang Google Profil Bisnis yang nanti bisa membantu teman-teman untuk membuat Google Profil Bisnis menjadi lebih gampang dan juga bisa diverifikasi. Kita akan lihat ya prosesnya saat akan membuat Google Profil Bisnis. Jadi kita bisa menuju ke Google Bisnis ya di sini, ketik aja bisnis.google.com ya, atau di pencarian Google ketikkan saja Google Profil Bisnis seperti ini. Nanti akan muncul ya yang bisnis.google.com. Kemudian akan tampil halaman seperti ini. Kita bisa mulai sekarang. Di sini kita bisa mengetikkan nama bisnisnya. Untuk pembuatan nama bisnis ini juga nggak perlu diberikan kata-kata yang berlebihan yang tidak sesuai dengan nama bisnis kita. Misalnya nih ada namanya misalnya Nova Store, terus ditambahi dengan warung terpercaya atau warung yang lengkap dan sebagainya, itu nggak perlu. Jadi cukup tuliskan nama sesuai dengan nama yang ada plang namanya gitu ya di toko fisiknya. Nah misalnya seperti ini, kalau sudah kita tuliskan namanya saja, kemudian klik lanjutkan. Di bagian ini kita bisa menentukan jenis bisnis kita ya, apakah retail online, toko lokal, atau bisnis layanan. Keterangannya ini ada di bawahnya. Kalau retail online ini berarti kita akan membuat sebuah bisnis yang nggak ada toko fisiknya. Orang bisa membeli produknya melalui situs website kita aja gitu. Kalau toko lokal ini berarti orang bisa datang langsung ke toko kita untuk membeli produk kita. Kalau bisnis layanan ini kita yang bisa mendatangi kan konsumen kita, misalnya seperti jasa servis AC, jasa potong rumput dan lain sebagainya. Ini bisa memilih lebih dari satu ya, misalnya ini dengan ini gitu. Jadi ada toko online-nya, ada toko lokalnya gitu, toko fisiknya. Nah, saya akan coba contohkan dengan toko lokal ya. Kemudian setelah itu bisa klik berikutnya. Di sini kita bisa menentukan kategorinya. Ketik saja misalnya di sini sudah ada, tinggal dipilih. Kalau misalnya belum ada, kita bisa ketikkan. Misalnya di sini tokonya makanan dan minuman. Misalnya saya buat sini pengiriman makanan. Kemudian klik berikutnya. Di sini kita bisa menentukan namanya sesuai dengan nama yang lengkap gitu ya. Lengkap sampai dengan RT RW kalau bisa, ada kode posnya juga. Jadi biar nanti lebih gampang diverifikasinya. Nah, di sini dengan lengkap seperti ini, kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita bisa masukkan nomor telepon dan juga situs web. Ini nomor telepon wajib diisi ya teman-teman. Ini nomornya aktif nanti karena bisa untuk melakukan verifikasi. Kemudian situs web ya, kalau memang ada perlu diisi, ini lebih baik ya. Kalau misalnya nggak ada bisa ditinggalkan dulu, dikosongkan. Kemudian di bagian chat ini ya teman-teman bisa pilih ya, misalnya dengan WhatsApp atau text message ya, atau SMS nih. Kalau teman-teman hanya akan menerima pesan melalui WhatsApp, pilih aja yang WhatsApp ini. Nah untuk chat ke WhatsApp URL-nya seperti ini, wa.me/62 kemudian dilanjutkan dengan nomor telepon kita. Nah contohnya seperti ini ya. Oke, setelah diisi dengan lengkap seperti ini, kita bisa klik berikutnya. Nah, untuk bagian ini hanya informasi aja. Jadi, kalau teman-teman mau mendapatkan berita tentang profil bisnis, bisa di checklist. Kalaupun enggak, juga nggak apa-apa. Ini saya lewatkan saja, langsung klik lanjutkan. Nah, di sini adalah proses verifikasi. Ada biasanya diminta verifikasi melalui nomor telepon, ada juga melalui video, atau melalui surat langsung ke alamat kita. Untuk yang saya buat ini, ternyata di sini tidak diminta lakukan verifikasi langsung ya. Di sini sudah terverifikasi gitu. Jadi memang setiap bisnis, setiap akun itu bisa berbeda-beda perlakuannya dari Google ya. Tergantung Google mendeteksinya seperti apa. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal melanjutkan aja. Saya klik berikutnya. Kita bisa melengkapi selanjutnya di jam kerja. Kapan toko kita buka? Apakah setiap saat atau di jam-jam tertentu, di hari-hari tertentu. Nah, misalnya kita akan lakukan pengaturan di sini untuk hari Minggu buka. Kalau kita klik di sini 24 jam, berarti dia langsung ya, nggak perlu ada buka tutupnya. Nah, misalnya hari Senin dibuat mulai pukul 8 gitu ya. Terus tutupnya di pukul 17 gitu. Terus hari Selasa lagi diganti lagi, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Di sini biar cepat saya buka saja, buat saja buka 24 jam gitu. Oke, jadi di sini saya buat jam bukanya itu 24 jam semua setiap hari. Saya klik berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya. Kalau ini pertanyaannya bisa berbeda-beda, tergantung dari jenis bisnis yang kita masukkan tadi.
karena tadi pilihannya adalah tempat makan gitu ya, atau warung makan. Jadi di sini tentang makanan, apakah bisa makan di tempat atau dibawa pulang atau ambil di tepi jalan ya. Ini bisa kita pilih-pilih saja. Oke, setelah dipilih seperti ini sesuai dengan kondisi teman-teman ya bisnisnya, lalu bisa klik berikutnya. Nah, di sini ada deskripsi bisnis, teman-teman harus isikan ya sesuai dengan informasi bisnis yang ingin Anda tampilkan. Kalau bisa yang menarik karena nanti akan menjadi informasi awal ketika orang menemukan bisnis kita di Google. Saya akan coba isikan seperti ini. Di sini teman-teman bisa menampilkan informasi yang bagus ya, tapi tidak berlebihan, yang sesuai dengan kondisi bisnis teman-teman. Setelah itu bisa klik berikutnya. Di sini kita akan menambahkan untuk tampilan muka dari toko kita. Jadi ketika orang mencari gitu ya, itu bisa lihat dengan mudah tampilan dari depan sebelum masuk ke dalam toko atau bisnis kita. Jadi tampilkan saja satu gambar yang bisa menunjukkan tampilan awal dari bisnis kita di halaman depannya. Nah, di sini saya akan coba masukkan satu foto yang menampilkan warung halaman depan gitu. Nanti akan muncul di halaman depan dari profil kita. Satu saja contohnya seperti ini, kemudian klik berikutnya. Kemudian di sini kita bisa menambahkan untuk menunya. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa masukkan saja satu foto atau list ya untuk menu yang ada di toko kita. Ini akan coba saya berikan contoh fotonya ya. Contohnya seperti ini, ada daftar menu dan juga harganya. Nah, di sini saya akan coba berikan contohnya satu foto menu seperti ini. Kemudian bisa klik berikutnya. Kalau yang tadi daftar menu yang ada gitu ya, kalau sekarang bisa dimasukkan untuk foto beberapa menunya gitu satu persatu. Kalau di sini saya belum ada fotonya ya, saya akan lewat saja. Ini teman-teman bisa masukkan fotonya kalaupun sudah dipersiapkan ya. Kemudian di sini ada penawaran untuk kita beriklan di bagian ini. Teman-teman bisa langsung melakukan iklan atau bisa dilewati dulu. Di sini saya akan lewati dulu. Tadi saya akan membuat profil ini belum untuk diiklankan gitu, biar nanti jalan secara organik terlebih dahulu. Klik saja lewati, kemudian ada penawaran lagi, ini juga bisa kita lewati untuk membuat email bisnis ya, ini penawarannya. Kita lewati saja. Nah, di sini sudah selesai prosesnya untuk pembuatan profil bisnis ya, yang terbaru di tahun 2026. Klik saja lanjutkan, nanti di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini profil yang baru saja dibuat ternyata langsung diverifikasi ya di sini. Sudah terverifikasi bisnisnya, walaupun tadi saya buat hanya untuk contoh saja. Jadi kalau teman-teman menemukan akun yang seperti ini, bisa langsung jadi ini terverifikasi tanpa harus melakukan verifikasi telepon ataupun juga video. Jadi seperti itu ya, prosesnya lebih gampang untuk membuat Google Profile Business di tahun 2026. Kalau memang teman-teman bisa memberikan informasi yang bagus ya, yang sesuai dengan data sebenarnya. Jadi begitu cara yang terbaru di tahun 2026 untuk membuat Google Profile Business. Di kasus yang saya buat ini contohnya langsung bisa terverifikasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuatnya dan bisa langsung terverifikasi, bisa tampil dengan baik di Google ya ataupun di Google Map. Selamat mencoba. Kalau ada kesulitan bisa sampaikan di kolom komentar, nanti akan coba saya tanggapi. Terima kasih tentunya sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.